saya tetap istilahnya waktu itu sebelum saya mengimani Kristen, saya memiliki misi waktu itu, di mana misi saya adalah meluruskan orang-orang yang kafir. Dulu Muslim. Saya Muslim dan saya melihat keluarga ini kayaknya bisa keluarga ini bagus sebetulnya kalau cuma mereka istilahnya tersesat jalannya. Saya memandang seperti itu. Dan akhirnya melihat salib di situ, hati saya teraduk-aduk. Kebetulan saya waktu itu tetap menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian kalau puasa wajib, kalau di saudara-saudara kita Muslim adalah puasa Ramadan gitu. Saya juga menjalani itu. Di suatu waktu saya pas ke rumah dia, saya pas tiba waktu sholat. Kebetulan agak sore, jadi sholat asar gitu, sekitar jam 3-an lah saya di sana. Kemudian saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa agama saya yang dulu itu kalau istilahnya melakukan suatu hal yang sifatnya wajib dan rutin itu harus dilaksanakan dimanapun tempat. Saya ingin menunjukkan ke mereka seperti itu. Dan kejadian ini adalah, inilah uniknya. Saya bukan mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita. Intinya seperti itu. Pada suatu waktu, kebetulan ini kejadian di tahun 2011. Ini di 2011. Saya main ke kediaman mereka. Kenapa? Ya, kebetulan pas hari Minggu. Dan kebetulan saya waktu itu di rumah bingung. Aku mau ngapain ya? Aku bikin main terus kok keinget ke mereka. Akhirnya saya main ke kediaman mereka dan saya sampai ke sana ternyata mereka mau pergi kemana aja, Pak? Gereja. Itu. Kenapa saya nggak langsung pulang gitu? Kenapa? Waktu itu saya bingung. Ke gereja ya. Terus aku mau gimana ya? Mau kemana ya? Terus akhirnya saya bilang, yaudahlah, aku tak ikut. Tapi bukan masalah ke gereja. Saya berpikir karena mereka bawa mobil, saya nanti bisa di mobil mereka, saya nunggu sambil dengerin musik. Kebetulan saya suka dengerin musik gitu. Lah, akhirnya dalam perjalanan setelah sampai di gereja mereka, ternyata pikiran saya berubah lagi. Ikut masuk apa nih? Bukan masalah ikut masuk. Saya jadi iseng. Muncul keisengan saya gitu loh. Saya mikir, kalau aku ke mobil, kok aku ya juga lagi nggak pengen ya. Saya iseng, aku naik melu yang gereja untuk ora, kan sama-sama orang Jawa. Aku kalau ikut ke gereja, loh, bukannya mereka terus dengan senang hati tuh, mereka malah nggak enak hati. Ngapain? Udah nunggu di sini aja lah. Melihat salib di situ, hati saya teraduk-aduk. Teraduk-aduk ini begini. Aneh itu. Saya melihat salib tuh kayak hati-hati saya diaduk-aduk terus. Habis itu saya sambil jalan itu saya sampai nggak memperhatikan mereka. Saya jalan akhirnya dari belakang tangan saya ditepuk, bau saya ditepuk. Kene wae. Di sini aja. Mereka bilang seperti itu apa? Nama saya Purwoko, saya orang Muslim, Pak. Saya mau nanya bagaimana syarat-syaratnya menjadi orang Kristen. Saya Muslim dan bukan Habib. Jadi saya memang lahir dan tumbuh di keluarga dengan keislaman yang kuat. Ini seperti itu. Jadi kebetulan keluarga saya Muslim dan saya satu-satunya yang sekarang bukan Kristen. Buat saya bukan agama. Saya mengimani Kristen karena Kristen itu adalah dasar keimanan buat kita semua. Ini itu aja. Jadi jangan hanya mengatakan agama saya, tidak. Kristen adalah dasar keimanan buat kita. Beriman pada Kristus ya. Tumbuh dalam keluarga Muslim ya Pak. Tapi bagaimana itu Pak tumbuh dan besar di keluarga Muslim untuk pindah keyakinan? Itu prosesnya gimana? Begini, kebetulan dulu saya memang saya asli sini, asli Solo, tapi saya bekerja kan di Jakarta. Saya mulai bekerja di Jakarta dari tahun 93, 94 lah itu, dan kemudian
sampai saya kembali lagi ke Solo 2014. Iya. Nah, di dalam perjalanan kehidupan saya, kemudian saya pun berkeluarga dan akhirnya saya juga istilahnya akhirnya saya jadi sendiri lagi gitu, sendiri lagi. Saya tetap istilahnya waktu itu sebelum saya mengimani Kristen, saya memiliki misi waktu itu, di mana misi saya adalah meluruskan orang-orang yang kafir. Oh, oke. Meluruskan orang-orang yang kafir. Iya, seperti itu. Kafir. Orang-orang yang kafir kan. Kemudian ada salah satu pengalaman di mana kebetulan ini adalah teman saya. Jadi ketemu juga tidak sengaja. Terus mereka adalah satu keluarga. Dan memang ini teman SMP waktu itu, teman SMP, dan mereka memang hidup di Jakarta. Dan saya melihat keluarga ini kayaknya bisa saya bukan dalam artian saya mentargetkan ya. Keluarga ini bagus sebetulnya kalau cuma mereka istilahnya tersesat jalannya, saya memandang seperti itu. Dan akhirnya kami akrab lah, kami akrab, dan kadangkala saya mainlah ke kediaman mereka. Dan di salah satu waktu kebetulan saya waktu itu ya tetap menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian kalau puasa wajib, kalau di saudara-saudara kita Muslim adalah puasa Ramadan gitu, saya juga menjalani itu. Di suatu waktu saya pas ke rumah dia, saya pas tiba waktu sholat. Iya. Kebetulan agak sore, jadi sholat asar gitu, sekitar jam 3-an lah saya di sana. Kemudian saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa agama saya yang dulu itu kalau istilahnya melakukan suatu hal yang sifatnya wajib dan rutin itu harus dilaksanakan dimanapun tempat. Saya ingin menunjukkan ke mereka seperti itu, dan saya waktu itu minta izin ke mereka. Oh, maaf, ini udah tiba waktunya sholat, saya ingin sholat di sini, boleh nggak? Oh, dengan senang hati. Diterima ya? Diterima, dan justru mereka menyiapkan seluruhnya. Mereka bukan Muslim ya, jadi mereka menyiapkan kain yang bersih. Mereka, kebetulan panggilan saya itu Kok gitu dulu. Karena kalau yang teman-teman sekolah, kok ini kain bersih nggak pernah dipakai, jadi ini kalau buat kamu sajadah gitu. Itu. Dan kemudian saya wudhu dan saya sholat di situ. Dan itu saya lakukan berulang kali ke kediaman mereka gitu. Lah, kejadian ini adalah inilah uniknya. Saya bukan mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita. Intinya seperti itu. Pada suatu waktu, kebetulan ini kejadian di tahun 2011. Iya. Ini di 2011. Saya main ke kediaman mereka. Kenapa? Ya, kebetulan pas hari Minggu. Dan kebetulan saya waktu itu di rumah bingung. Aku mau ngapain ya? Aku bikin main terus kok keinget ke mereka. Akhirnya saya main ke kediaman mereka, dan saya sampai ke sana ternyata mereka mau pergi ke mana aja, Pak? Gereja. Ke gereja. Itu. Kenapa saya nggak langsung pulang gitu? Iya. Kenapa? Waktu itu saya bingung. Ke gereja ya. Terus aku gimana ya? Mau kemana ya? Terus akhirnya saya bilang, ya udahlah, aku tak ikut. Tapi bukan masalah ke gereja. Saya berpikir karena mereka bawa mobil, saya nanti bisa di mobil mereka, saya nunggu sambil dengerin musik. Kebetulan saya suka dengerin musik gitu. Lah, akhirnya dalam perjalanan setelah sampai di gereja mereka, ternyata pikiran saya berubah lagi. Ikut masuk apa nih? Bukan masalah ikut masuk. Saya jadi iseng. Muncul keisengan saya gitu loh. Saya mikir, kalau aku ke mobil, kok aku ya juga lagi nggak pengen ya. Saya iseng, aku naik
melu yang gereja untuk ora. Kan sama-sama orang Jawa. Aku kalau ikut ke gereja belum. Loh, bukannya mereka terus dengan senang hati tuh. Mereka malah nggak enak hati. Ya? Ngapain? Udah nunggu di sini aja lah. Gak apa-apa lah. Aku coba iseng ya mereka juga bukan mereka menolak ya, mereka juga agak kagok ya gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Oke, akhirnya setelah itu saya keluar dari mobil, saya tutup itu, saya masih ketawa sama mereka. Wah, haleluya ini nanti. Seperti itu. Terus saya sambil ketawa ngikik gitu loh. Wah, haleluya ini nanti saya. Seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya masuk ke gereja itu, yang nantinya gereja itulah yang membimbing saya. Nah, kan gereja itu tidak, kalau Coyudan kan lurus gitu. Maksudnya satu lantai ya. Gereja ini tangga gitu loh. Naik tangga baru masuk ke dalam. Kemudian setelah saya masuk di ruang gereja. Nah, inilah bagi saya, inilah kuasa Allah terjadi buat saya. Jangan membayangin kayak di film-film ada yang memancar bersinar, tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Ya, tidak. Lah, di situ saya melihat salib. Hal yang saya sangat tentang. Melihat salib. Di situ hati saya teraduk-aduk. Teraduk-aduk ini begini. Aneh itu. Saya melihat salib tuh kayak hati-hati saya diaduk-aduk terus. Habis itu saya sambil jalan itu saya sampai nggak memperhatikan mereka. Saya jalan akhirnya dari belakang tangan saya ditepuk, bahu saya ditepuk. Kene wae, di sini aja. Mereka bilang seperti itu apa? Loh, nggak ke depan. Udah, biar cepat pulang. Kondisi mereka seperti itu. Jadi mereka istilahnya tipikal jemaat bioskop. Jemaat bioskop. Jadi pengen cepet pulang. Oh ya udah deh, oke. Dari situ mereka doa. Doa ya udah. Ngikut aja gitu ya. Ngikut. Doanya juga gini, langsung ngikut ya. Ya ngikut, saya karena contoh aja. Dari situ saya bukannya hanya merem gitu. Di situ saya bingung. Dan saya menyebutnya Tuhan, saya bingung. Itu aja. Tuhan, saya bingung. Aneh kan, gitu loh. Hal yang tidak pernah saya sebutkan. Tuhan itu apa sih, gitu loh. Tuhan, saya bingung. Setelah itu berjalan, ya seperti kalau kita sesuai liturgi prosesi ibadah berjalan. Berdiri, nyanyi. Ikut nyanyi saya. Di situ ada saya tidak hafal lagunya, tapi hanya ada yang nyebut Yesus. Saya juga nyebut Yesus. Hal yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan itu. Lah, kemudian kejadian yang benar-benar buat saya fenomenal yang kedua kalinya setelah tadi yang istilahnya hati saya campur aduk. Pada saat, ya kalau sekarang saya tahu namanya doa pengakuan dosa. Ingat siapa yang mendoakan? Pendeta. Orang yang paling saya benci dalam hidup saya. Kenapa? Waktu itu saya benci karena pendeta adalah orang yang paling bodoh yang mengajarkan umat-umatnya Tuhannya adalah 3. Seperti itu. Dari situ saya menangis. Dia doa, nangis. Setelah selesai, teman saya yang bingung. Kamu kenapa ngeluarin tisu? Jadi mereka jadi nggak enak hati sama yang lainnya. Kamu kenapa? Aku nggak tahu. Nangis itu saya. Nah, setelah itu sampai selesai ibadah ya tidak ada kejadian apapun. Istilahnya tidak ada hal-hal yang lain itu. Dan setelah itu ya seperti biasanya kalau umpamanya saya dolan ke kediaman mereka, kan kita memang dolan main ke mall, makan, ya sudah nggak ada kejadian apapun. Dan setiba saya di rumah, saya jadi orang bingung. Ternyata seperti itu ya di gereja. Ternyata seperti itu ya Tuhan.
Saya campur aduk. Dan akhirnya besoknya saya telepon ke teman saya. Nah, dari situ saya mulai memberanikan diri. Saya telepon. Itu saya sudah ke kantor saya. Iya. Gimana sih syarat-syaratnya jadi orang Kristen, kayak sekolahan gitu. Tanya syarat-syarat ya. Gitu. Gitu. Gimana sih syarat-syaratnya jadi orang Kristen? KTP. Gitu. KTP. Ijazah terakhir. Iya. Nah, dari situ apakah teman saya terus langsung girang? Tidak. Teman saya malah bingung. Ragu. Pertama dia bingung dengan permintaan saya, terus yang kedua justru dia takut. Aduh, maaf ya kok, gara-gara kemarin aku ngizinin kamu ke gereja, malah jadi terpengaruh. Aku jadi mempengaruhi imanmu. Maaf ya kok ya. Udah kamu tenangkan dirimu, kowe sholat toh, kamu sholatlah. Malah seperti itu. Ya. Itulah yang akhirnya hari saya telepon antara 3 sampai 4 kali ke teman saya itu, menanyakan hal yang sama seperti itu, dan saya merasa teman saya menghindar jadinya. Dan akhirnya jadi dari tadi yang hari Minggu sampai nanti ketemu hari Minggu lagi. Lah sebelum hari Minggu itu akhirnya teman saya memutuskan, kok Ian kalau kamu teleponnya menanyakan hal itu, kamu tolong jangan telepon saya. Teman saya sampai memutuskan seperti itu. Dan akhirnya saya bingung. Kemudian pada hari Minggunya, dalam kebingungan saya akhirnya datang ke gereja yang waktu pertama kali itu. Di hari Minggu? Hari Minggu berikutnya. Saya datang ke situ, duduk. Pertamanya waktu masuk saya dibagikan disalamin, ya sebenarnya majelis lah kalau dulu belum tahu disalamin. Terus saya dikasih buku. Kalau dulu saya nyebutnya buku, tahu apa? Ya, maksudnya buku. Warta. Gitu loh. Wah, dikasih buku, oke, saya terima. Gitu. Udah ngikutin proses, ngikutin ibadah lah seperti biasanya. Dan warta yang saya sebut buku itu akhirnya saya simpan di tas. Dan saya baca kelas sampai rumah, diam-diam, oh isinya ini itu. Dari situ saya ketemu alamat gereja, nomor telepon kantor gereja. Wah, ternyata ini kayaknya saya harus nanya ke sini nih. Lah, sama seperti tadi waktu saya menghubungi teman saya juga telepon. Setelah saya sampai kantor, saya telepon kantor gereja itu. Sama yang waktu saya tanyakan juga ke teman saya. Kebetulan yang angkat bapak-bapak, dan akhirnya setelah saya akrab, kemudian di gereja itu namanya Pak Kelvin. Pak Kelvin. Nah, itu adalah kepala kantor gerejanya di gereja itu. Di telepon saya nanya, Pak, saya orang Muslim. Saya mau nanya, Pak, syarat-syarat jadi orang Kristen apa sih? Gitu. Sama, tetap nanya syarat-syarat. Gitu. Agak tercekat juga sih waktu itu. Pak, jadi mungkin dia bingung juga. Bisa diulangin Pak, gimana Pak? Terus saya sebutkan nama saya Purwoko. Saya orang Muslim Pak. Saya mau nanya bagaimana syarat-syaratnya menjadi orang Kristen. Akhirnya kebetulan waktu itu kan hari Senin, karena ya dapat itu yang warta itu kan hari Senin kan. Hari Senin, akhirnya beliau membalas saya, Pak, kalau itu Bapak nanti datang saja hari Rabu. Nanti Bapak ke kantor gereja, nanti kebetulan ada pendetanya. Oh ya, baik. Akhirnya pada hari Rabu itu saya datang ke kantor gereja sekitar jam 10, jam 11 pagi lah. Di situ ketemu sama satpam di situ. Ya Pak, saya mau ke kantor gereja. Saya orang Muslim Pak, saya mau nanya syarat-syarat jadi orang Kristen seperti apa. Selalu itu saya ulangi itu. Bapak itu satpam itu antarkan saya ke kantor gereja dan ketemu sama yang namanya Pak Kelvin itu.
dari situ saya disuruh ngisi. Ya, saya kan nggak tahu kok isinya aneh gitu ya. Misalnya istilah-istilah yang saya tidak pahami itu. Pak dikonsolkan aja ya, hanya nama bapak sama alamat sama KTP aja. Lah dari situlah saya akhirnya disuruh nunggu. Baik Pak, tunggu sebentar. Ini kebetulan sedang ada rapat. Oh ya sudah nggak apa-apa. Sampai jam berapa? Ya kemungkinan sampai jam 2. Aduh, lama sekali Pak. Tapi akhirnya karena saya memang ingin menyelesaikan pergumulan yang ada di dalam hati saya, ya sudahlah, mau gimana lagi. Ya. Saya duduk di luar kantor gereja, kebetulan ada bangku panjang gitu. Nah, pada saat saya duduk di bangku panjang itu, saya tidak ada waktu sekitar 15 menit lah. Tahu-tahu ada bapak-bapak lewat. Kebetulan saya yakin beliau memang ada urusan mau ke kantor gereja. Dari dalam gereja. Jalan melewati saya, kami saling mengangguk. Kemudian beliau masuk, buka pintu kantor gereja, tapi seperti ada yang menahan beliau. Bingung, terus akhirnya balik lagi ke saya. Maaf Bapak, saya pendeta Emmanuel Adam. Kalau untuk saat ini kita mungkin sudah tahu ya, pendeta Emmanuel Adam adalah salah satu pendeta yang mengaransemen Mazmur itu ya. Gitu, ya. Saya pendeta Emmanuel Adam, bisa saya bantu Pak? Oh maaf Pak, saya orang Muslim, saya mau tanya syarat-syarat jadi Kristen apa? Seperti itu, saya ulang-ulangin soal itu. Nah dari situ, oh baik Pak, mari kita bicara, ngobrol seperti itu. Akhirnya saya diajak di suatu ruangan, dan jadi istilahnya apa yang tadi sebetulnya kepentingan pendeta Emmanuel Adam itu apa ya, kita katakan ya, buat saya itu adalah kuasa Allah lah. Selalu sudah berpikir lah kalau 2 sampai jam 2 sebenarnya itu. Dari situ saya ngobrol terus akhirnya Pak Purwoko, kan saya udah kenalan. Pak Purwoko menjadi Kristen itu tidak mudah. Ada proses-proses yang harus dijalani dan itu tidak sebentar. Namanya katekisasi waktu itu. Ya Pak, boleh diulangin lagi? Saya catat. Karena hal yang asing buat saya kan itu katekisasi itu. Pak, boleh tahu. Jadi waktu Bapak tanya syarat-syarat jadi orang Kristen itu, dalam pikiran Bapak itu apa? Waktu dulu mikir syarat untuk jadi orang Kristen, dalam pikiran Bapak, persepsi Bapak itu syarat-syaratnya seperti apa sebenarnya? Ya paling saya hanya diberikan pemahaman sekilas, terus habis itu baptis. Oh kayak syahadat gitu ya? Iya. Langsung. Seperti itu. Nah dari situ akhirnya tetap beliau akhirnya setelah menyebutkan itu, dan dia bilang katekisasi itu lama Pak, kami 10 bulan. Wow, lama sekali. Terus beliau bercerita hal-hal terkait dengan katekisasi, dan akhirnya dalam pertemuan itu ditutup dengan doa. Pada saat itu kan saya menangis lagi. Didoakan oleh orang yang saya benci. Itu. Dan akhirnya setelah itu saya kembali ke kantor gereja, diantar oleh pendeta Emmanuel Adam. Di situ saya istilahnya mengisi formulir terkait dengan katekisasi. Nah dari situlah istilahnya tanpa sepengetahuan teman saya tadi pun, akhirnya saya tiap minggu datang, dan akhirnya temannya Bapak malah takut ya? Takut malah gitu. Dan akhirnya mulai bulan Februari lah. Februari berarti Februari 2012 saya mulai katekisasi. Saya boleh ungkap gerejanya? GKI Wahid-Hasim. Itulah GKI yang selanjutnya dari situlah iman kekristenan saya dibina dalam perjalanan saya sebagai seorang katekisan. Gitu. Saya juga ditempa seperti itu. Ada hal unik lah. Umur berapa sih waktu itu? 2012 ya. 2012. Saya kelahiran 71. Oke, 2012. Udah 40-an. Iya, 40-an ya. Itu. Katekisan yang paling ini. Iya, katekisan. Kebetulan kalau yang dari Muslim saya sendiri.
Ada 2 orang sudah sepuh-sepuh sih dari Buddha ya. Itu kalau yang lainnya anak-anak. Iya. Unyu-unyu. Bapak unyu-unyu. Oh, unyu-unyu. Jadi kepala suku. Hai. Segan. Ada hal unik sih dalam perjalanan saya sebagai katekisan. Kebetulan saya tipikal orang yang kalau melakukan suatu ibadah itu nggak mau terusik dengan lalu lalang. Jadi saya selalu mencari bagian depan, di depan. Dan ya karena saya istilahnya belajar di katekisasi, pada saat saya datang dan saat saya pulang, saya selalu berdoa. Saya tidak peduli dengan sebelah saya. Anda mau pulang duluan kayak apa? Intinya saya selalu paling tepi biar apa orang bisa bebas jalan, nggak terhalang oleh saya. Jadi saya tepi dalam lah kan, seperti itu. Jadi masuk dalam. Tapi saya mencari posisi yang depan-depan lah, seperti itu. Ada salah satu yang waktu itu misalnya keinginan saya. Saya kok ingin ya bisa nyanyi seperti orang-orang di depan. Iya, pelayanan ya. Iya, pelayanan. Karena saya waktu itu belum ada pelayanan apapun sebagai seorang katekisan. Saya pengen nyanyi seperti orang-orang di depan itu. Suaranya bagus. Nah, itulah kuasa Allah bekerja di dalam diri saya. Pada salah satu ibadah, saya kebetulan berdoa. Setelah berdoa, saya melek sebelah saya ada pendeta desain yang sudah emeritus, pendeta Ben Maliahi, pendeta Ben Maliahi. Wih, pendeta salaman. Pendeta itu ternyata memang menunggu saya dari tadi. Karena saya suka kan kalau nyanyi ya, suara saya lantang lah kasarnya seperti itu loh. Beliau, suara kamu bagus gitu loh. Kok saya belum pernah lihat kamu jadi pro kantor. Saya belum tahu kan istilah pro kantor itu waktu itu. Tahu jawaban saya apa? Maaf Pak Pendeta, saya bukan orang kantor sini. Oh, kantor. Beliau saya bukan orang kantor sini. Beliau jadi bingung. Kantor, bukan pro kantor. Saya jawab lagi, iya Pak, saya bukan orang kantor sini. Dia mungkin sebentar, pro kantor yang nyanyi di depan gitu. Oh, pro kantor yang. Oh maaf Pak, saya soalnya saya akhirnya memperkenalkan diri saya. Oh maaf Pak, saya soalnya katekisan, saya Muslim Pak. Oh begitu, akhirnya malah saya diajak ketemu mereka. Dari situlah mulai saya mengawali saya pelayanan di situ. Saya sebagai pro kantor di situ, dan saya sebagai sampai selesai katekisan sudah melayani. Ya, jadi pada saat saya jadi katekisan, saya sudah jadi pro kantor di GKI Wahid Hasyim dan juga ikut paduan suara. Sampai sekarang saya masih ikut kelompok ini, Voice for God. Seperti itu. Oh ya, Bapak harusnya VO. Orang bagus untuk jadi VO, lupa saya daftar. Voice for God. V4G. Singkatannya V4G. Sampai sekarang saya masih jadi anggota paduan suara, salah satu paduan suara di GKI Wahid Hasyim. V4G namanya, Voice for God. Gitu. Terus gimana responnya ini keluarga gimana? Nah, hal itu adalah hal yang saya tutup rapat-rapat. Sampai saya pindah ke sini pun ada hal yang unik juga. Waktu saya dibaptis pun juga saya nangis itu. Ikut Tuhan Yesus. Biasa banget gitu loh kalau buat kita yang lagu itu lagi. Saya sampai nangis. Saya sampai nggak bisa nyanyi. Waktu latihan enak-enak saja. Jadi karena nyanyinya di depan lagi. Nyanyi di depan. Jadi yang nyanyi para yang baptisan ya, para yang baptisan. Nyanyi hanya diiringin gitar. Saya ada sih rekamannya. Nangis itu saya sampai nggak bisa nyanyi. Dan salah satu hal yang saya nangis juga waktu itu. Kalau yang dibaptis ada keluarganya. Saya tidak sendiri ya. Keluarga dari kebetulan yang keluarga teman saya itu sama keluarganya nggak bisa. Jadi ada yang mewakili dari keluarga mereka datang.
Saya sampai nangis, loh ada Tio. Saya serahkan seperti kayak apa bunga itu kayak orang serahkan bunga, sama di situ ada ayat hafalan. Kebetulan kan pada waktu percakapan sebelum baptisan kan ada, saya ditanya ayat hafalan kamu apa gitu loh. Kebetulan saya ambilnya dari Yohanes 14 ayat 6 gitu kan. Apa 14 ayat 6? Boleh disebutkan, Pak? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Akunya siapa? Tuhan Yesus. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada Thomas. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas. Itulah. Itu. Jadi aku serahkan sambil nangis. Jadi baptis pun belum kabarin sama orang keluarga. Ya karena jujur saya juga lebih ketakut ya. Iya. Karena ini hal yang benar-benar keputusan besar. Ya hal yang buat keluarga saya nggak mungkin banget gitu loh. Karena keluarga besar kami nggak ada yang mengimani Kristen. Tapi keluarga Bapak itu cukup strict kan, kayak benar-benar. Oh iya, itu dan itu saya alami justru setelah saya kembali ke Solo di 2014. Saya kembali 2014 September kalau nggak salah, September 2014. Dan kebetulan waktu itu saya sosmed saya jadul banget ya, Facebook. Facebook mbah-mbah banget ya saya. saya sering ngupload. Akhirnya di 2015 itu keluarga saya tahu loh, gue kok ngupload gini. Dan jadi ceritanya waktu itu saya pas olahraga di Manahan. Iya. Olahraga di Manahan. Setelah selesai, saya buka WA. Isinya marah-marah. Keluarga. Kebetulan ibu saya. Koko, sopo sing jerumuske kowe, menjerumuskan kamu. Koko, ya saat terjemahin bahasa Indonesia. Koko, siapa yang menjerumuskan kamu? Kamu menjadi kafir seperti ini. Bingunglah saya. Wah, kacau, ketahuan saya. Akhirnya waktu itu dalam kebingungan saya teringat, saya waktu itu akrab dengan Pendeta Lukas. Wah, saya telepon Pendeta Lukas akhirnya. Saya itu tahun berapa, Pak? 2015. Iya. Akhirnya saya telepon Pendeta Lukas. Ternyata kebetulan Pendeta Lukas baru mengantar anak sekolah. Pak Lukas, saya bla bla bla, ini saya jelaskan permasalahan. Oh ya sudah, ketemu saya. Kebetulan ini saya sedang mengantar anak sekolah. Di mana, Pak? Di SD Kristen Manahan. Oh siap. Baik Pak, saya ke sana. Lah, dalam rangka saya bertemu Pendeta Lukas ini ada hal yang kocak. Saya memang di SD Kristen Manahan. Akhirnya saya ke SD Kristen Manahan yang di sebelah GKJ Manahan. Pak, saya sudah di kantin. Oh, saya juga sudah di kantin. Oke, kok nggak ada? Bapak di mana? Loh, saya juga di kantin, Mas Pur. Oh, saya juga sudah di kantin, kok nggak lihat Bapak? Ternyata pemirsa beda. SD Kalam Kudus, saya di SD Kristen Manahan. Gimana ketemunya coba? Iya, sama-sama di kantin. Iya. Karena saya nerimanya SD Kristen. Luar biasa. Itu hal yang lucu waktu saya mau bertemu Lukas. Ternyata beda tempat. Kocak itu. Seperti itu. Dan akhirnya setelah bertemu Pendeta Lukas, saya ungkapkan masalah saya. Pendeta Lukas, ya bicaralah kepada ibu dengan hati yang tulus. Ungkapkan bahwa kamu mengimani Kristen
dengan daya upaya kamu. Saya waktu itu sudah berpikir, kenapa saya bakalan diusir dari rumah. Itu. Ya puji Tuhan dengan istilahnya dengan penjelasan Pendeta Lukas, terus kami juga istilahnya bawa pergumulan itu dalam doa, akhirnya saya pulang. Setelah itu betul sampai rumah saya marah-marah, tapi sebenarnya saya tetap misalnya mengutarakan apa adanya itu, dan ya sudah, saya didiamkan. Saya didiamkan, dan kemudian juga adik-adik saya juga marah dengan saya. Ya, hal yang buat saya akhirnya, wah, ya Tuhan, saya harus bagaimana? Iya. Puji Tuhan dengan berjalannya waktu, saat ini adalah hal yang luar biasa buat saya. Saya istilahnya memandang sudah ada penerimaan dari keluarga besar saya, termasuk ibu saya, di mana saya pun sekarang terus terang kepada ibu. Bahkan ibu saya kalau minggu, kadang-kadang kalau mau nitip sesuatu gitu loh, biar ibadah, nggih, udah saya nitip seperti itu. Dan ketika ya bapaknya beliau puasa gitu tuh, ibu itu orang yang sayang dari dulunya. Jadi misalnya termasuk saya memang penyuka kopi ya. Kapan kita ngopi? Salah ya ini ya. Jadi selalu dibikinkan. Termasuk pada saat beliau puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan puasa wajib buat umat muslim. Dibikinkan, bukan dalam artian menyindir. Saya juga diam. Jadi kebetulan saya di lantai 2, ibu di lantai 1. Atas itu ya saya lewatin, saya nggak enak. Jadi bukan menyindir, justru ibu yang itu. Kok sudah tak bikinkan kopi untuk dibawa. Oh nggih. Itu juga ibu juga ngerti kok. Kok makanan udah tak siapkan untuk dimakan. Saya bilang nggih, bukan saya kegurangan banget. Tidak, saya tetap menghormati beliau. Tapi dalam hal ini puji Tuhan, keluarga saya sudah ada penerimaan. Setelah berapa tahun itu, Pak? Mulai sekitar 2018-an ya. Lama juga saya itu dalam pergumulan saya istilahnya dibenci keluarga saya. Teman-teman? Wah, kalau teman-teman yang dulu juga memang ada, kebetulan saya ada komunitas juga, dan mereka sangat-sangat menyayangkan. Kok kamu bisa seperti itu? Kamu adalah sebagai salah satu panutan kami loh kok. Bapak ini termasuk ini ya, maksudnya yang apa istilahnya, terpelajar di dalam hal itu kitab ya, gitu ya, termasuk ya. Ya, gitu. Okay. Mau belajar sekarang. Waduh. Apa ya tukaran ya? Belajar Alkitab. Lagi bisa gitu ya. Bahasa Ibrani, Bapak. Bahasa Arab. Minum ya. Iya. Minum. Terus kan kesulitan tadi itu kan yang ngomong sama orang tua, ketakutannya ada, itu kan masuk kesulitan dan tantangannya ya. Ada lagi nggak kesulitan dan tantangan lainnya yang dialami selama proses? Ya, saya merasakan itu aja sih. Jadi istilahnya ya pergumulan terkait dengan ya kekagetan istilahnya, baik keluarga besar, terus istilahnya teman-teman komunitas saya itu. Dan puji Tuhan saat ini hal itu sudah bisa saya lalui. Dan saya sangat-sangat meyakini Allah selalu menyertai saya dalam proses saya, dalam pergumulan saya. Seperti itu. Gitu. Mau nanya boleh nggak ya? Nggak boleh. Maaf. Nggak boleh bubar. Ada host ingat. Lupa. Gimana sih cara Pak Pur buat menyeimbangkan identitas latar belakang keluarga Bapak yang Muslim dengan iman Kristen yang sekarang? Menyeimbangkan. Saya tidak ada kiat apapun ya. Saya tadi istilahnya sangat-sangat meyakini Allah menyertai saya. Tuhan kita menyertai dalam istilahnya langkah-langkah saya, berjalan hidup keseharian saya di situ. Jadi memang semuanya ya berjalan dengan sendirinya ya. Jadi penerimaan itu
di dalam keluarga saya sendiri ya untuk saat ini bukan mereka mengakui saya, tapi misalnya saya merasakan pengakuan keluarga besar saya dengan istilahnya dalam hidup seharian kami, kemudian umpamanya ya sudah tidak ada yang namanya membenci saya. Puji Tuhan buat saya, karena ada salah satu adik saya pun sangat-sangat benci saya waktu itu, dan ketemu saya pun menghindar. Puji Tuhan sekarang kami sudah kembali baik, hubungan kami baik semuanya, seluruh keluarga besar saya. Itu dalam cinta kasihnya. Ya, itu. Iya. Terus apa yang dirasakan Pak? Apa yang membuat yakin untuk mengimani Kristen? Banyak hal yang bisa saya rasakan, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana bahwa Tuhan atau kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Saya menunjukkan diri saya sendiri bahwa saya memiliki kedagingan di dalam diri saya. Dan sampai sekarang pun kedagingan itu tetap ada di dalam diri saya. Namun kasih Allah itu selalu mengingatkan kita, selalu membimbing kita. Itu. Ya banyak hal sih, istilahnya seperti kemarahan, terus istilahnya kedegilan kita, kedegilan saya lah, pasti ada. Namun ada momen di mana Allah menunjukkan kuasanya, mengarahkan saya terkait dengan hal itu, dan akhirnya saya menyadari, oh iya ya, kemarin saya begini. Enggak langsung seketika hari itu atau besok, tapi dengan berjalannya waktu, oh iya ya. Ada proses di mana kasih Allah bekerja dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi apa yang dikehendaki Allah itu. Dan hal yang saya syukuri, dulu saya ngomong hal yang saya sesali, dulu saya ngomong, kok nggak dari dulu sih saya jadi orang Kristen. Gitu. Tapi akhirnya saya ngerubah statement itu. Saya jangan ngomong disesuai. Hal yang patut saya syukuri, bahwa Allah menemukan saya, dan kiranya Allah membimbing saya, dan saya pun nantinya dipanggil pulang ke rumah Bapa, dan saya senantiasa memegang teguh kekristenan saya. Itu. Aneh ya? Enggak. Tapi ada perubahan apa setelah jadi Kristen? Perubahan. Krik. Apa ya? Saya kadang bingung. Perubahan apa ya? Syukur sih, saya lebih bersyukur ya, lebih bersyukur. Terus istilahnya saya juga bisa membawa kasih Tuhan dalam hidup saya, meskipun istilahnya jangan seperti di film tahu-tahu saya berubah gitu. Tetap tadi saya utarakan, saya memiliki kedagingan, saya memiliki kedegilan dalam diri saya. Namun kasih Allah senantiasa membimbing saya, itu aja. Dan memang saya sangat meyakini itu karena apa? Ada hal yang diajarkan Tuhan seperti mengasihi orang. Jadi saya tahu-tahu di jalan ketemu orang yang nggak saya kenal, terus terlepas orang itu membohongi saya atau tidak, istilahnya minta tolong, dan kebetulan kok ya saya pas, umpamanya ya dulu ada orang yang katanya kehabisan bensin, gitu, akhirnya minta uang, saya kasih, dan saya nggak ada rasa beban apapun. Terus mikir, tadi dia beneran atau enggak sih, bohong atau enggak sih, seperti itu. Dan apa ya, dulu saya orang yang sangat temperamen. Ya puji Tuhan itu jauh terkikis dengan kasih Tuhan. Betul loh. Hal yang ini ya, kebetulan ini ada salah satu kejadian unik. Kebetulan masih di Jakarta waktu itu, di saat saya sebagai katekisan. Kebetulan saya bawa sepeda motor. Tahu nggak? Saya kesenggol apa? Badan bus. Jadi saya pas naik bus terlalu naik, saya kesenggol. Itu kalau dulu mungkin saya bisa marah, saya makin saya hajar itu. Tahu nggak? Apa yang terjadi? Tahu kemarah, ada rasa kesal dulu, kesel banget. Tahu marah saya itu hilang.
Tahu nggak setelah itu saya apa? Nangis. Nggak habis pikir itu saya. Kalau sekarang pun saya nginget-nginget, gimana ya? Betul. Itu pada saat proses saya sebagai katekisa, saya ingat banget seperti itu. Kemudian ada hal di mana istilahnya, nah ini, yakinlah kamu pada Tuhan Allahmu. Ini ditunjukkan saya pada saat waktu itu anak saya lulus sekolah, mau naik ke jenjang sekolah berikutnya. Saya berdoa kepada Tuhan, tapi hati saya berbeda dengan apa yang saya ucapkan dari mulut bibir saya. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Engkau berikan nilai kepada anakku, nilai yang baik kepada anakku. Apa sebetulnya doa? Kenapa saya bilang itu bertentangan? Saya sebetulnya ada hati saya, kok cuma segitu sih nilainya Tuhan? Jadi waktu itu pas kebetulan ada perubahan namanya misalnya program studi apa gitu. Jadi anggap saja seharusnya nilainya tuh, anak saya kebetulan pintar anak. Jadi nilainya itu selalu 9. Nah itu hanya setelah ditotal semuanya hanya 8, kok hanya segitu. Lah ternyata selang seminggu itu anak saya cerita. Dia cerita bahwa dia adalah lulusan dengan nilai terbaik. Tahu nggak? Apakah saya girang? Iya saya girang. Tapi habis itu kebetulan saya jatuh. Kebetulan kan telepon aja. Kebetulan kami waktu itu udah bisa ya, mohon maaf ya. Saya di kamar saya jatuh berlutut, saya nangis di situ. Saya minta ampun pada Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan saya. Saya berdoa, namun saya tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Jadi sebetulnya waktu itu saya tidak bersyukur, tapi saya ngeluh pada Tuhan, komplain nggak kesalahannya seperti itu. Jadi dengan suatu peristiwa, Allah membuktikan saya, inilah aku punya kuasa terhadap hidup kamu. Ternyata saya lulusan terbaik. Udah. Terus kan ini kan Pak Purwoko kan pindah ke Kristen. Kalau sekarang kan lagi rame-ramenya itu yang Kristen nih pindah ke agama Pak Purwoko sebelumnya. Yang mualaf gitu ya. Itu ada pandangan atau gimana sih menurut mualaf? Purwoko. Mualaf itu apa sih kalau menurut kamu? Perpindahan keyakinan dari Kristen ke Muslim? Ya itu sebetulnya pemahaman awam ya sebenarnya. Kalau di artinya mualaf itu kan sebetulnya itu panjang sih. Mualafah qulubuhum. Artinya hati yang dilembutkan. Artinya itu loh. Mualaf itu. Ya memang kalau di sini kan mualaf itu lebih ke pindah dari agama lain ke Muslim seperti itu. Ya itu mereka sih kalau buat saya. Saya juga tidak akan bicara wah saya prihatin. Justru di sini adalah Allah menunjukkan ke saya dengan fenomena-fenomena seperti itu. Allah menunjukkan ke saya bahwa Purwoko, aku yang menemukan kamu. Purwoko, aku mengasihimu. Saya lebih seperti itu saja. Jadi kalau ada fenomena-fenomena terkait dengan hal-hal seperti itu ya itu hak mereka. Namun ingatlah apa yang kamu imani. Ingatlah apa yang menjadi dasar di dalam hidup kamu. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar identitas aja betul. Gitu ya. Makanya mengapa saya tadi di awal bicara bahwa Kristen itu bukan agama, bukan hanya agama buat saya, namun adalah dasar keimanan saya. Puji Tuhan, saya mengimani Kristen dan kiranya Allah senantiasa menjaga saya, membimbing saya, dan kiranya pada saat saya kembali nanti ke rumah Bapa, saya istilahnya membawa teguh kekristenan saya. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Purwoko buat teman-teman lainnya mungkin? Sampaikan apa ya? Closing statement maybe ya. Closing statement. Kalau terkait dengan
statement saya sangat menyukuri dan patut ini menjadi suatu hal yang menjadi penuntun dalam hidup saya, dan kiranya dalam kekristenan ini saya selalu bisa ditempa, saya selalu menjadi orang yang bisa mengasihi baik untuk diri saya maupun sesama, dan setiap kedagingan saya, setiap kedegilan saya selalu ada kasih Allah yang menuntun saya dan memperbaiki diri saya. Dan kiranya dasar Kristen sebagai dasar keimanan saya senantiasa membimbing dan menuntun dalam hidup saya sampai akhir nanti.